mengomentari apologet, bukan apologet. Oke, sekarang kita singkirkan nama apologet. Kenapa malah mengomentari live orang lain? Kenapa malah mengomentari live orang lain? Yang orang lain ini terserah dia. Dia mau ngapain dan dia mau bagaimana. Sebentar itu dulu. urusan dia. Kalau saya mengomentari live orang lain namanya reaction. Ya. Saya tak pernah mereaksi punya siapapun. Saya ini dialog begini kok. Silakan. Oke. Tadi abang tadi bilang begini. Abang tadi bilang kalau misalnya saya tidak pernah mereaksi. Tapi tadi barusan yang abang bilang tentang Yesus Tritunggal buang aja itu menuju kepada siapa? Tritunggal, kata Tritunggal dibuang saja. Yesus tidak punya Tuhan. Yesus punya Tuhan itu menuju kepada siapa? Menuju kepada semua pendebat yang tidak setuju Yesus itu Tuhan. Contoh, Zuma itu tidak percaya Yesus Tuhan. Nandar nggak percaya Yesus Tuhan. Termasuklah si Edis juga nggak percaya Yesus Tuhan. Makanya sesuai perintah Alkitab, saya harus mempertahankan iman saya bahwa Yesus itu Tuhan. Paham ya? Mereka bersekongkol silakan. Saya berhak untuk membela iman saya. Makanya saya berdebat dengan si Zuma, saya berdebat dengan si Nandar, saya berdebat dengan Ripa, dan lain-lain. Silakan. Oke. Abang tadi barusan mengatakan saya berhak untuk membela iman saya. Tetapi kenapa abang tidak membela iman abang di posisi abang untuk live? Untuk membawa jiwa-jiwa baru atau berinteraksi dengan yang bukan sesama orang Kristen. Contohnya yang bukan anak Tuhan Yesus, tapi abang malah mengomentari live orang lain yang sesama anak Tuhan Yesus. Nah, abang bilang begini, kalau sebentar dulu. Sebentar, saya tidak pernah mengomentari live anak Tuhan Yesus. Zuma itu bukan anak Tuhan Yesus, Nandar itu bukan anak Tuhan Yesus. Tunggu dulu, si Edis juga bukan anak Tuhan Yesus. Karena bagi si Edis, Yesus bukan Tuhan. Saya sudah pada posisi yang tepat dan porsi yang benar. Posisi yang benar bagaimana teman-teman? Oke, sekarang aku mau bertanya kepada teman-teman. Sekarang teman-teman chat kalau misalnya di mana letak kesalahannya. Sekarang begini, Bang Edis bikin live sendiri, itu hak dia. Dia mau ngomong apa, yang penting orang yang dituju itu mengerti. Itu loh pesannya itu, sedangkan aku aja orang awam bisa mengerti loh pesan maksud Bang Edis ini apa. Apa yang kau mengerti dari Yesus bukan Tuhan? Coba aku ingin tahu, kau Kristen kan? Kau bilang kita anak Tuhan Yesus. Sementara bagi si Edis Yesus bukan Tuhan. Jadi kau anak siapa? Yesus bukan Tuhan, di mana omongan dia kayak gitu, Yesus bukan Tuhan. Oke, berarti kau masih orang awam, kubukakan ya. Kasihan kali lah kuliah kau, Dek. Aduh, Bang. Tunggu. Kasih sama Abi, Bang. Sabar. Jangan jawab dulu, Dek, ya. Biar ku buka. Sebentar. Sabar ya, Dek. Siapa nama kau, Dek? Namamu siapa? Si Meong. Oke, Meong ya. Sabar. Kubalikkan dulu kameraku, Meong. Matikan mic-mu. Karena doubling ya, sabar ini. Oke. Tidak. Mulai dari awal, Bang, ya. Menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu Oke, sudah, Dek. Satu ya. Sekarang ku buka WA ku. Sabar, jangan kau jawab dulu ya. Matikan mic-mu dulu. Santailah, banyak ku kasih kau waktu. Sampai kau puas. Bentar ya. Sebentar. Biar ku buka sama kode. Jadi kalian itu sebenarnya dibohong-bohonginya aja. Kalau dia minta donasi, dibilangnya Yesus Tuhan. Tapi kalau tidak ada donasi, kayak aku kan tak mau mendonasi sama dia, tetap dia kekeh Yesus Tuhan. Bang. Saya bukan framing, itu fakta. Sabar dulu. Kalau tentang donasi, Bang, itu hak semua orang. Abang aja kau dengar hak semua orang ya. Jadi kalian donasi jangan ya? Standar janda. Sebentar, kalau aku juga mengatakan begitu kok kalian serang-serang ya. Sabar donasi ya. Bang, tentang donasi ya. Iya, donasi ya.
Wah, rumah anak terang, rumah ini gereja, oh, macam lah. Ya, tunggu, sabar. Sabar dulu kau ya. Bentar. Jadi jangan biar kalian bilang tidur, apa bohong-bohongan. Bentar ya, masih kusimpan nih. Ya udah Bang, abang biar aku bernarasi. Bisa enggak? Tunggulah biar jangan apa. Kan abang kan daripada kita diam-diaman kayak gini, mending aku ngomong. Enggak diam, sabarlah. Walaupun bernarasi, suaramu nanti enggak kudengar. Ya kan abang lagi Apalagi? nyari chatnya. Tunggulah. Tapi dia sering itu kutunjukkan ya. Dia bilang siapa yang percaya Yesus adalah Tuhan itu oneness katanya. Ya udah aku sambil ngomong ya Bang. Oke, silakan. Oke, Matikan gini. mic-ku dulu. Ya. Abang carilah biar aku ngomong dulu. Jadi gini, Bang Edis kalau dia buka donasi, itu kan hak dia untuk membuka donasi. Jadi nggak usah lah diperdebatkan itu dia minta donasi, dia minta inilah itu kan semua orang hak semua orang untuk memberi atau tidak. Dia nggak pernah maksa loh. Aku salah satu yang memberikan ataupun yang mengirim sama dia, tapi aku nggak pernah ngungkit-ngungkit atau ngumbar-ngumbar atau apa karena memang Ya. ikhlas. Saya juga tidak tidak pernah memaksa orang. Bang, tunggu Sebentar dulu sedikit biar berimbang. Mumpung aku ingat, saya juga tidak pernah memaksa orang. Tapi kalau abang ini abang ya, aku bukannya mau mengejek Bang Debates. Bang Debates buka uang untuk membantu anak Batak. Tapi uang anak Batak itu kemana bang? Nah, Abang malah pakai kan sudah untuk hotel. Abang pakai untuk tiket Terus? PP. Aku pernah lihat itu video abang. ya. Abang Terus bilang kayak untuk gitu. pengacara. Untuk pengacara. Nah, terus? untuk ini. Nah. Sekarang gini bang, kalau abang memang nggak ikhlas untuk membantu anak Batak, kenapa abang buka donasi? Siapa bilang nggak ikhlas? Kan aku tuh sebentar dulu. Pakai untuk ini, tiket, untuk hotel. Ya jelas lah. Karena aku meminta donasi bukan untuk si anak Batak uang itu diberikan, tapi untuk membantu proses hukumnya. Dan itu jelas ku bilangkan. Maksud kau uangku ku buat? Memang kau orang kaya? Enggak bang. Lah terus apa lagi? 90 juta, 70 juta, 80 juta. Berapa itu kemarin? 78. 78 juta. Bang, hotel apa? 78 juta. Tiket apa? Oke. 78 juta. Kok hotel 78, pengacara 7 nggak kau bayangkan itu. Makanya otak kalian itu otak-otak hewan. Tidak punya otak yang ada hanya kesetiaan. Itu terus harus kubahas. Makanya sekali-sekali kau tanya pengacara untuk dua surat kuasa berapa dibayar. Coba tanyalah. Berapa bang? Coba Kok berapa? Makanya kau tanya biar paham kau. ngajarin. Apa yang ini yang Ya, makanya biar kau paham, kau tanya sendiri. Berapa? Tetapi waktu itu uang itu tidak langsung plop 78 juta, tapi 5 juta dulu, tambah 2 juta, tambah 1. Siapa ya? Bayar apa itu bisa? Makanya ku panggil pengacara yang pro bono, tidak pakai bayaran, tetapi akomodasi transportasi harus ku tanggung. Pakai otak kau. Bang, kalau memang abang niat untuk membantu anak Batak, seharusnya itu bukan abang pakai untuk aku biar ada hotelku, biar ada tiketku. Walaupun aku orang miskin bang, tapi karena namanya aku lagi membantu orang susah. Aku tidak membantu orang susah. Aku membantu proses hukum. Sudah kuumumkan itu digunakan semua untuk akomodasi transportasi dan membayar uang akomodasi, penginapan, makan, minum. Kalau berak pun misalnya pengacara aku bayar. Biar paham kau. Aduh, oke lah deh ya. Belajar dulu kau yang banyak, otak kau buat, jangan otak kau dipantat. Aduh, otak selalu dipantat. Jadi menurut dia kawan, kalau aku membantu suruh semua orang, ya aku keluarkanlah uang untuk hotelku, aku keluarkanlah uang untuk mau apa biar gak ada otak. Memang aku orang kaya. Ya berarti kau nggak ikhlas. Ikhlas itu apa sih definisi ikhlas? Ku jalankan jalanku. Ku tunaikan semua apa yang ku janjikan. Oke. Mana dia tadi ya? Lupa pula aku. Bud,
Mau jemput kita? Oke, tunggu ntar ya. Sabar ya kawan-kawannya. Udahlah. Ada itu kemarin dibuat si Edis. Sudah banyak kali pesan-pesannya. Oh iya, tanya arti Kristen. Nah, terima kasih ya, masih ada orang-orang yang baik hati, masih mau membantu aku ya. Terima kasih. Aku ndak ada minta, tetapi dikasih. Ya, masa aku larang orang memberi ya? Oke, kita lanjutkan ya. Mengenai tempat Rudi Simamora, itu sudah kujelaskan dengan baik dan benar. Bahkan dia katanya dia nonton. Kalau dia nonton 2024 akhir itu, dia tahu perjalanannya semua kan. Pagi-pagi begini aku live, aku bilang, kalau kalian mau membantu aku, dan ada terkumpul dana 20 juta, saya berangkat mengurusi masalah hukum Rudi Simamora. Tidak pernah aku bilang, aku kasih uang itu sama Rudi Simamora, enggak tuh. Semua orang tahu masalah hukum, bom-bom pun tahu. Diumumkan dia juga di tempat dia. Sudah. Otak kalian miring semua ya, terutama herder Syedis Tibu atau pembenci aku. 78 itu. Tidak pernah terkumpul langsung 78 baru kugunakan, enggak. Bertahap. Orang ini pendidikannya enggak ada. Sama kayak junjungannya. 2 kali DO dari kampus. Lah terus apa yang mau kalian harapkan dari orang DO? Terus bisa dia menghina-hina profesor doktoran tuh belau. Ya. Jadi kawan-kawan, kalian tuh waras lah dikit ya. Pengacara dari Jakarta ada 3 itu. Sudah. 4 malah. Ya. Yang si Jefferson, si siapa satu lagi Manotar, satu lagi Bang Panjaitan, satu lagi si siapa nama itu? Lupa pula aku nama pahupuk itu. Ya, jadi 4 dari Medan 3. Ya. Ongkosnya aja ada berapa kawan? Hanya mereka yang mau nggak dibayar, yang lain aku tanya bayar. Tahun lalu aku bayar 30 per satu kasus ya, pra-peradilan doang itu. Bukan. 30 itu murah. Ya, pertama surat kuasa dari polisi, surat kuasa pra-peradilan, dan surat kuasa untuk pokok perkara. Waktu di pra-peradilan tahun 2023, aku pakai kantor hukum Mosi. Dan waktu itu aku pakai juga dari Jakarta ya, mendatangkan yang dari Jakarta ini, ya lumayan lah ya. Tapi itu memang aku ada uang apanya, langsung kutanya berapa ya. Jadi yang kubuat itu semua sudah murah kawan. Kalau kalian cari pengacara yang profesional, masalah penistaan agama mereka tak mau. Ya, yang kayak misalnya kalian bilang, kayak apa namanya itu, mana ini si, apa namanya itu ya, Hotman Paris, mana tertarik Hotman Paris kayak gitu kawan. Aduh, ya. Tapi kalau pengacara yang masih idealis, masih tertarik. Ya, bukan ku bilang Hotman tidak idealis juga. Cuman mereka nggak urusannya lagi tuh. Kenapa kau hina-hina apa orang, kan gitu aja lah gitu ya. Kawannya paham ya. Jadi itu sudahlah. Kalau kalian mau tahu, tunggu si Rudi Simamora nanti keluar, aku tunjukkan sama dia, ini loh biaya kau ya Rudi. Paham ya? Nggak ada urusan kalian di situ. Kalian lucu. Kalau junjungan kalian kuurusi, kalian marah-marah. Aku kalian urusin, apalah otak kalian itu. Aduh. Ya, tapi itulah yang keberhasilan si Edis membunuh karakterku ya di situ. Berhasil dia kawan. Dari bulan 5 sampai sekarang di otak semua herdernya si Edis. Kan tahu dia, herder itu nggak punya otak. Sedikit pun nggak punya. Yang punya kesetiaan dia lah. Dia aja berpikir nggak bisa kawan. Untuk hotel, untuk ini. Jadi maksudnya mau tidurkanlah pengacara itu di gubuk-gubuk. Najis teralala. Orang sudah tak dibayar, mau dibuat di gubuk-gubuk. Hotel apa 78 kan ya? Memang ada aku bilang untuk hotel 78, kan tidak ada kan? On ya, memang on. Pengacaranya 7 masih hidup. Salah satunya Manotar Tampu Bolon kemarin kan komen-komen di tempat Rudi Simamora. Akhirnya dihapus Rudi Simamora kan. Mana ada aku dikasih ongkos PP kan ya. Tulang lupa aku bilang. Kan tulang yang minta disilangit tulang. Tidak mau dari Polonia, Medan itu Kuala Namu. Karena lebih murah dari Silangit.
Kutanya, berapa ongkos dari si langit pulang? 1.100.000 atau lengkapnya 1.200.000 lah gitu ya, 1.100.000 berapa. Ku kasihlah 3 juta. Kan udah PP itu kawan. Paham ya? Tapi tulang itu lupa. Makanya aku bilang, udahlah tulang, hitunglah ada berapa uang yang aku berikan kepada tulang melalui rekening. Hitunglah. Kok dibilang gak ada, aku bilang. Paham ya? Jadi ya sudahlah kawannya. Itu sudah, nggak usah kalian iri kali lah. Ya, slow lah. Kalau mau cari-cari kesalahanku nggak dapat ya. Satu lagi ya, aku mau ngambil, mau jemput anak sekolah. Kalau kalian bicara itu harus punya otak lah. Kalau nggak punya otak, holonglah tulus. Ntar ya. Halo, holonglah tulus. Selamat siang. Selamat pagi, holonglah tulus. Tulus. Selamat pagi. Selamat pagi. Gini lah, aku mau nyampaikan sesuatu aja lah ya. Ini anjing-anjingnya Edi semua, anjing-anjingnya Edi semua ini nggak ngerti lah, nggak ngerti. Aku pun udah 2 kali kirim sama Edi TV itu, ya. Sampai sekarang mana buktinya? Satu, yang kedua, mulutnya kalau nyembah Tuhan Yesus dia nggak kayak gitu dia ngomong. Ya, aku aja yang udah lama ngikut dia kecewa kali dibuatnya itu. Penipu itu, penyembah uang itu. Ya. Maaf dulu, aku pakai akun kecilku ya. Soalnya akun besarku lagi kena tombak. Jadi teman-teman gini ya teman-teman. Edis mengatakan Yesus tidak Tuhan itu sadar nggak kita itu? Tapi dia Kristen. Yang mutar-mutar omongan dia itu. Masalah donasi yang katanya membuat tempat apologet itu. Mana sampai sekarang? Ya. Biangnya itu biang. Bertahu kalian. Jadi kalian jangan ditipu-tipu itu. Pintar ngomong gitu. Ya. Pintar ngomong. Penipu. Kalian nyalakan ini nggak sadar kalian. Itu ya. Tapi entahlah kalian nggak ada sekolah. Untung aja kata ini nggak ada bayar pengacara. Kalau sempat 78 juta berapa? Pernah nggak kalian pergi untuk berpengadilan? Bodoh kali pun kalian itu, karena udah edis kayak gitu ngomongnya. Itu kalian itu mengikuti penghujat, nggak mengikuti kebenaran kalian. Ya, maaf lah, aku agak kasar ngomong, soalnya udah palak kali kayak ginian. Iya, teruskan aja lah, nggak ada tuh lah, omonganmu itu yang betul lah, betul itu. Memang si edis penipu kok. Orang tua aja ditipu-tipunya, udah emak-emak. Udah ada banyak bukti di media sosial ini, Yesus penipu, kalian masih akui. Sama itu kayak siapa itu, kayak si perempuan sama si Master M itu kalian. Nggak tahu kerja samanya itu. Bodoh kali, uang yang diperlukan. Namun datanya nggak ada untuk membela agamanya, itulah itu. Makasih lah, izin turun aku lah. Siap, terima kasih Leku. Jadi jangan ada mengira ini ku setel, aku nggak kenal lah ini karena dia pakai akun holong. Ya, holong itu artinya sayang. Jadi kawan-kawan ku buka lah sebuah rahasia. Aku tahu alamat si Edi sekarang di mana. Rumah yang ditunjukkannya itu aku tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Sob Katul Bekatul begitu mendukung si Edi, membela-bela si Edi? Jawabnya sederhana. Rumah yang dia katakan dibeli itu belum dibeli itu. Pertama ya, kalau berani ya tunjukkanlah ini lo suratnya atas nama Edis tipu, selesai. Tetapi uang Sob Katul Bekatul sudah banyak tumpah untuk si Edis. Makanya Sob Katul Bekatul mati-matian membela si Edis agar donasi tidak macet. Kalau donasi macet, Sob Katul Bekatul akan banting tulang lagi dari nol untuk mencari kehidupan dia sendiri di hari tuanya. Pegang cakapku ini. Maka Sob Katul Bekatul mereka sebelumnya kenal enggak? Enggak kenal kan? Tapi kenapa sekarang Sob Katul begitu mati-matian? Kita kesampingkan dulu misalnya ada mereka masalah asmara kan? Karena odolnya si Edis pun harus dikeluarkan. Odolnya Sob Katul juga harus dikeluarkan. Kita kesampingkan dulu itu. Gunakan logika kalian dengan baik ya. Uang Sob Katul sudah banyak untuk si Edis. Bahkan mungkin ini ya, yang katanya DP rumah itu sudah dipinjamkan uang Sob Katul agar si Edis tidak lompat dari Monas. Paham ya? Nah, uang yang sekarang ini ada sama si Edis, kalau tidak kembali, kan gigit jari Sob Katul.
sekian miliar. Hasil kerja dia banting tulang jadi baby sister di Amerika. Ini satu lagi. Sob Katul, penuhi janjimu yang mengatakan barang siapa bisa membuktikan saya baby sister, saya kasih 1M. Itu si Domba Suci sudah menunjukkan fotomu ketika jadi baby sister. Penuhi dong. Jangan gak dipenuhi ya. Nah, baru Sob Katul akan mati-matian membela Sedis. Paham ya? Sampai dia di Domba Suci, kalian dengar apa katanya? Tritunggal ingin membonoi saya. Apa salah Tritunggal? Kok dibilang-bilang Tritunggal jadi yang mau membonoi dia? Kan hinaan mereka sama Tritunggal kan ngeri kali kawan. Gak ada otaknya, tapi inilah dibela-bela oleh herder. Hari ini saya harusnya berbicara tentang Tritunggal ya. Harusnya nanti saya ulang lain lagi nanti ya, tapi saya batasi. Siapa yang nggak bicara Tritunggal, saya kick. Paham ya? Apakah semua orang sudah meninggalkan sang debater? Enggak juga tuh. Kalau nggak mampu saya beli hadiah Natal untuk anak-anak. Memang masih kurang. Belum lagi kuenya, belum lagi kami dari jam 6 katanya kami mulai. Berarti harus kasih dia makan. Ya, tapi saya percaya nanti akan dipenuhi oleh penggemar saya. Enggak penggemar Edis, saya enggak urus penggemar Edis ya. Penggemar saya saja yang saya ajak ya. Paham ya? Oh, enggak ada gift, memang saya larang. Pernah nggak kalian dengar saya larang orang memberi lagi koin-koin di setiap saya live di TikTok? Kan banyak. Dari dulu kan sudah saya bilang jangan lagi beri kalian. Karena otak orang, wah cari koin. Padahal kita nggak ada cari koin lagi. Biarlah semua berjalan. Kalau memang aku dibilang Tuhan Yesus bangkrut, jatuh miskin, akan jatuh miskin aku kawan. Tanpa kalian sepakat begitu, aku akan jatuh miskin. Tapi kalau kata Tuhan Yesus tidak rudi, tidak akan terjadi apa-apa kawan. Meskipun sekarang saya pekerjaan banyak terbengkalai ya, gara-gara ya ada di kudeta, ada ini segala macam. Tahun 2011 sudah saya alami masa pahit dalam hidup saya kawan. Searching, googling Rudi Yohanes Hutagalung, cari tahu. Bayangkan saya bekerja 7 tahun mengumpulkan harta duniawi, dalam 30 menit hancur semua. Gara-gara apa? Gara-gara saya mempertahankan iman saya kepada Yesus Kristus dan Allah Tritunggal Maha Kudus. Ada enggak orang di dunia maya berapologet mampu seperti saya? Enggak ada. Kalian bisa lihat. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Takkan kubiarkan kau di penjara, Rudi Yohanes. Tahun 2011, semua orang sudah mengatakan Rudi pasti ditangkap, termasuk Nandar, Zuma, Edi Praitno dan lain-lain. Cuman waktu itu tiba-tiba waktu itu Facebook ya, ku kirimlah messenger kepada Edi Praitno, dia terkejut. Mas, kamu kok belum ditangkap? Kok bisa WA? Siapa yang bilang saya ditangkap? Siapa Pak? Aku manggil Edi itu Pak Edi. Kami bersahabat. Edi manggil saya Mas. Ya, Mas Rudi. Saya manggil Pak Edi. Saya bilang, itu bukan saya itu Pak Edi. Ya, saya percaya kata Pak Edi. Oke, saya buat dulu di akun saya. Jangan Pak Edi. Pak Edi, dengar cakap saya. 15 menit, Pak Edi akan menghapus statusmu pulang. Pas, dibuatnya lah status Pak Edi. 15 menit status itu hilang. Di teleponnya aku. Mas, sampean benar. Orang kuat aku. Habis aku dimaki-maki, habis aku diancam katanya. Ini kesaksianmu nggak bohong, Edi masih hidup, Edi Praitno. Itu kalian biar tahu. Paham ya? Saya ini orang yang berapologet murni. Nyawa saya terancam dari dulu di ruang debat, diancam mati. Edis lari ketakutan. Terus kalian bangga-banggakanlah itu. Sementara orang yang mati-matian berjuang di jalan Yesus Kristus, kalian hina-hina kawan. Nah ini biar kalian pakai otak dikit. Kalian googling aja Rudi Yohanes Hutagalung biar kenal kalian siapa aku. Sang debaters. Legenda hidup dunia debat, sang debater. Nah itu biar kalian tahu kawan. Kalau aku mempertahankan iman, mana takut aku. Masuk ruang debat, aku pertahankan iman sendiri, aku mana? Oh enggak lah. Slow. Paham ya kawan-kawan ya?
Apakah aku lari? Enggak lari tuh. Waktu itu aku menderita, tapi tidak semenderita-menderitanya. Kutinggalkan semua harta bendaku, lari aku dari Pekanbaru. Kata si mata pisau lari ke Nias. Bohong. Aku nggak pernah ke Nias, masih di Riau, di Duri. Kenapa aku pindah ke Duri? Karena waktu itu kondisi di Pekanbaru nggak kondusif. Yang ngapain aku di situ mati konyol? Sudah? Paham ya? Nah itu biar kalian paham lah kawan-kawannya. Jadi waktu itu udah selesai masalah, habis. Akhirnya Facebook itu di take down sama si Facebook. Tahu kalian cara aku take downnya? Kami ada kumpulan, semua mereport, nggak mati. Bandel kawan. Jadi ku kirimlah akta lahirku, ku kirim KTP ku, semua ku kirim. Kena aku difitnah. Ku ancamlah Facebook, bilang kalau ada apa-apa dengan aku, ku tuntut kau, bilang. Sudah ku kirim KTP, sudah ku kirim akte lahir, ndak kau matikan itu bukan aku, ku bilang. Barulah 2014 matilah barang tuh. Paham ya? Jadi pahit getir itu udah kualami. Apakah aku lari ke luar negeri? Aduh. Siapa orang yang memberitakan iman lari karena takut, dia akan ke neraka. Siapa yang masuk neraka kan salah satunya penakut. Ada ayatnya kawan. Ya. Penakut itu ke neraka. Kalau kalian mengeluh-ngeluhkan sedih, tipu, penakut itu. Makanya lari dia ke luar negeri. Ke neraka nanti itu kawan, dicatat itu. Kenapa ke luar negeri? Oh, aku dipersekusi gini. Takut berarti ya, kata Tuhan. Ya, oh, ke neraka kau. Saya tidak pernah takut. Ya. Saya tetap di Indonesia, nggak lari. Cari aja itu, banyak itu. Argumentasi diksi. Saya pun difitnah Bang Rudi. Iya. Anggota Edis TV itu kan memfitnah semua orang yang melawan dia. Orang ini kayak jaringan mafia rohani kawan, internasional. Siapapun yang menyinggung dia disikat. Domba suci disikat. Mata hantu disikat. Bom-bom suram bom disikat. Semua mereka sikat. Kenapa? Karena orang-orang ini sebenarnya tidak peduli dengan agama Kristen. Tapi mereka lebih peduli menghujat Islam. Bagi mereka adalah satu kebanggaan. Bagi mereka sudah dibebaskan dari penjajahan. Entah siapa yang menjajah. Bersukacita mereka tidak lagi bersukacita di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, tapi bersukacita dalam apa? Hujatan terhadap Islam. Ngeri enggak? Ngeri. Tapi mereka enggak tahu ke neraka kalian nanti semua. Karena kalian pengikut si penakut. Ya. Akan dikumpulkan dengan siapa katanya? Ini kubukakan sama kalian. Bentar ya. Di belerang nanti kalian. Ini. Firman Tuhan mengatakan begitu kok. Bukan saya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, Edis percaya? Tidak. Orang-orang keji, Edis keji, membuang Tritunggal ke tong sampah. Orang-orang pembonoe, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Penakut masuk kawan. Sang debater berani. Ya, kalian dengar ya. Dalam bulan depan, Edis akan mengeluarkan pernyataan. Sorga tidak ada. Coba tanya, Bang Edis, menurut Bang Edis ada nggak sorga? Tanya kalian. Ke depan lah, nggak usah bulan depan, ke depan. Kalian tanya baik-baik. Bang Edis percaya sorga bilang. Coba tanya. Katul juga tanya, percayakah kau dengan sorga? Coba tanya, ya. Oke, karena ini udah jam 9.48, aku mau jemput anak sekolah dulu, nanti kita lanjutkan ya. Saya mau membahas Tritunggal ya, biar kalian terima kasih Pak. Ada sedikit rezeki. Nah, masih banyak orang yang peduli sama saya kawan. Karena mereka tahu saya itu bicara ya, tidak. Tak mau gini. Setiap saya diminta, Bang, ini ada satu ajaran gini, saya baca, saya pelajari, saya tentang itu kawan.
Termasuk Esra Soro pernah saya tentang ajarannya waktu itu apa ya? Saya lupa. Terlingsut dia, saya ingatkan. Pak, ini Anda the outside. Tolong hapus video ini atau judulnya ganti. Di WA-nya saya, terima kasih Pak Rudi. Digantinya itu, dibuatnya juga. Tanya Esra Soro. Saya gitu orangnya kawan. Saya ingatkan dulu, selalu saya ingatkan, saya ajak dialog. Pak, ini salah loh. Keliru nih, yang benar bahaya ini begini begono. Kalau serius kau bilang bahaya, atek kucing kau tidak peduli dia kawan. Aku udah di Amerika kok, pengikutku bodoh semua, enak aku bodoh-bodohi gula. Enak katanya. Kalau ada yang pintar, sorry dulu katanya, tidak mau aku pengikutku pintar. Paham ya? Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa.